Halo guys, welcome back to Yukita Horror. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja agar kalian tetap bisa setia nonton channel Yukita Watching. Untuk yang baru join, salam kenal, nama aku Yuki, klik tombol subscribe-nya. Dan untuk kalian yang mau follow Yuki di sosial media juga bisa banget. Silahkan follow sosial media Yuki di bawah ini, yukimon.dj. Malam ini kita akan membahas suatu video yang sebelumnya Yuki mau janji dulu. Di bulan ini kayaknya Yuki bakal aktif lagi buat posting-posting video-video terbaru. Karena emang lagi bisa fokus ngonten, karena emang kerjaan Yuki lagi bisa santai gitu ya. Agak lucu sih, walaupun dilucu-lucukan. Karena malam ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sebenarnya bukan lucu, cuman karakter-karakter lucu yang akan kita bahas, namun menyimpan banyak konspirasi di dalamnya. Mungkin kalau kalian belum tahu konspirasi tentang karakter kartun yang pernah menemani kita pada saat kecil, kalian bisa tonton video yang ini. Kalian juga bisa tonton di playlist lainnya. Itu juga masih banyak, karena kita sekarang udah menginjak ke part kalau nggak ketiga, keempat ya. Itu udah lupa. Oke, jadi nggak usah berlama-lama karena ini panjang banget. Let's start. I scream, you scream, Yukita Horror. Kartun merupakan film animasi yang disuguhkan kepada para penonton, anak-anak, ataupun juga remaja. Namun ada juga sebenarnya kartun yang dikhususkan untuk orang dewasa, tapi dikemas dalam sebuah film animasi, yaitu kartun seperti The Simpsons. Mungkin kalau kalian juga pengen nonton satu full video Yuki yang menceritakan tentang konspirasi The Simpsons, kalian bisa tonton video yang ini juga. Itu juga seru banget. Di video kali ini kita akan membahas tentang animasi-animasi atau karakter kartun yang menyimpan teori konspirasi. Kartun yang pertama adalah Winnie the Pooh. Winnie the Pooh merupakan kartun animasi beruang fiksi yang berasal dari Britania Raya. Penulisnya bernama A.A. Milne dengan ilustrasi cerita yang dibuat oleh E.H. Shepard. Winnie the Pooh pertama kali terbit pada tahun 1926. Winnie the Pooh juga menceritakan bahwa di sini dia memiliki teman-teman hewan lainnya. Ia juga diceritakan memiliki seorang teman manusia yang bernama Christopher Robin. Karakter mereka pun berbeda-beda sehingga memunculkan beragam pola cerita yang sangat unik. Karakter hewan-hewan di dalam Winnie the Pooh digambarkan dengan lucu dan juga menggemaskan. Warna-warna yang dipilih oleh berbagai karakter yang ada di kartun Winnie the Pooh itu juga bisa memanjakan mata kita saat kita sedang menonton kartun Winnie the Pooh. Namun di balik itu semua, ternyata kartun Winnie the Pooh menyimpan banyak misteri di dalamnya. Terlebih lagi terkait dalam masing-masing tokoh-tokohnya. Hal ini disebabkan karena adanya pola perilaku yang menjurus pada gejala terhadap gangguan-gangguan mental. Karakter pertama adalah Christopher Robin yang mengidap skizofrenia. Sebagai tokoh manusia satu-satunya di dalam serial kartun ini, Christopher Robin adalah seorang anak laki-laki yang bermain dengan boneka-bonekanya. Ia berbicara dengan mereka dan mulai masuk kepada dunia-dunia mereka. Di sisi lain, ada dugaan bahwa imajinasi ini kemudian membawa Christopher Robin pada keadaan di mana ia tak bisa membedakan mana dunia nyata dan juga khayalan semata. Karakter kedua adalah pemeran utamanya, yaitu Winnie the Pooh yang mengidap penyakit eating disorder. Pooh diceritakan senang sekali memakan madu. Ia seringkali mengalami kelaparan dan cemas jikalau persediaan madunya itu habis, gengs. Walaupun perilakunya tetap lucu dan juga menggemaskan, namun nafsu makan yang tinggi diduga juga merupakan sebuah gejala gangguan mental. Eating disorder adalah gangguan makan di mana si penderitanya selalu merasa lapar dan ingin terus makan. Apa kalian juga ngeh kalau Winnie the Pooh tuh melakukan eating disorder? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next. Karakter selanjutnya adalah Piglet yang mengidap penyakit anxiety disorder. Piglet digambarkan seekor babi kecil yang berwarna merah muda atau pink. Piglet diduga memiliki gangguan kecemasan karena sifatnya yang mudah cemas tentang segala sesuatu. Misalnya saja,
ia sering bersembunyi dan juga kabur secara tiba-tiba jika melihat sesuatu. Karakter selanjutnya adalah Iori, yaitu mengidap penyakit depressive disorder. Iori adalah seekor keledai kecil yang berwarna abu-abu tua dan juga selalu terlihat murung serta putus asa. Iori seringkali kehilangan ekornya yang berbentuk pita. Karakter Iori ini begitu pesimistis. Iori adalah keledai yang tidak memiliki semangat hidup yang bisa langsung terlihat pada raut wajahnya. Saat kehilangan ekornya, ia seakan-akan pasrah begitu saja dan enggan untuk berjuang. Karakter selanjutnya adalah Owl yang mengidap penyakit, ini Yuki susah tulisannya, Yuki tulis di bawah tapi I try buat ngebaca, disleksia dan short term memory loss. Seperti arti dari namanya, Owl merupakan seekor burung hantu yang diceritakan paling cerdas di antara hewan-hewan lainnya yang ada di kartun Winnie the Pooh. Namun di samping itu semua, Owl seringkali lupa tentang apa yang telah ia katakan dan juga seringkali salah dalam mengeja kata-kata. Hal ini pun menimbulkan kesalahpahaman pada hewan-hewan yang lainnya. Karakter selanjutnya adalah Tiger yang mengidap penyakit Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Tiger adalah seekor macan yang sering meloncat-loncat dengan ekornya sendiri. Namun, saking lincahnya, Tiger diduga memiliki gangguan mental berupa dorongan yang kuat untuk bertindak di luar kendalinya sendiri. Hal ini bisa ia lakukan di berbagai keadaan, seperti saat berbicara ataupun sedang berjalan, dia tuh loncat-loncat pakai ekornya kayak marsupilami gitu. Karakter selanjutnya adalah Rabbit yang mengidap penyakit, ini namanya makin susah-susah makin kesini, gengs. Obsessive Compulsive Disorder. Rabbit juga diduga memiliki sebuah gejala gangguan mental, yakni gangguan kecemasan. Gangguan ini menyebabkan dirinya memiliki dorongan yang kuat untuk melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Hal ini tentu saja membuang-buang waktu. Ia akan merasa cemas dan terganggu jika tak melakukan sesuatu dengan berulang-ulang. Misalnya saja saat ia membereskan tempat penyimpanan madu miliknya sendiri. Karakter selanjutnya adalah Kanga yang mengidap penyakit social anxiety disorder. Kanga adalah seekor kanguru dan memiliki anak di kantungnya. Gangguan mental yang menyerangnya yaitu berlebihan dalam menjaga anaknya, sehingga sang anak tak bisa kemana-mana selain di dalam kantung ibunya sendiri. Kekhawatiran yang berlebihan itu ia tunjukkan kepada anaknya yang bernama Ru, sehingga ia sulit untuk bisa bermain keluar dan melihat lingkungannya. Karakter selanjutnya adalah Ru yang mengidap penyakit seperti temanku, yaitu autisme. Seperti yang Yuki jelaskan sebelumnya, Ru yang merupakan anak dari Kanga mendapat perlakuan yang berlebihan dari ibunya sendiri, sehingga membuat Ru ini nggak bisa bebas kemana-mana. Karena terlalu dikekang, Ru diduga menjadi seorang anak yang autis. Ya seperti kayak kalian kalau dikekang sama pacarnya atau sama bos-bos kalian, itu kan biasanya kalian jadi orang autis. Ru ini terus diam di kantung ibunya sehingga membuatnya tak berinteraksi dengan hewan-hewan lainnya. Di samping semua adanya dugaan gangguan mental pada tokoh-tokoh kartun Winnie the Pooh tersebut, namun kartun Winnie the Pooh ini juga mengajarkan kita arti kesetiakawanan dan gotong royong antar sesama makhluk hidup. Setuju nggak? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next. Kartun selanjutnya adalah Very Odd Parent. Kalau kartun Nickelodeon yang satu ini menceritakan seorang anak bernama Timmy Turner yang punya 2 ikan ajaib dan bisa berubah menjadi peri dan mengabulkan permintaan dari Timmy Turner ini. Tapi menurut teori yang banyak dipercaya orang-orang, ternyata kisah Timmy ini adalah bentuk penggambaran atau metafora dari sebuah pengguna obat. Disebut seperti efek obat antidepresan, yakni Zoloft dan Prozac yang cukup terkenal. Makanya digambarkan kalau orang tua peri, yakni Cosmo dan juga Wanda, hanya akan muncul saat situasi-situasi sulit datang. Mereka akan memberi bantuan dan keamanan untuk Timmy dan akan hilang lagi setelah masalah itu terselesaikan. Kalau kisah ini benar, artinya kartun Very Odd Parent punya sisi dark juga ternyata. Apakah kalian juga dulu pernah nonton Very Odd Parent? Kalau Yuki pernah, kalau kalian gimana? Tuliskan di kolom komentar. Next. Kartun selanjutnya adalah Frozen. Disney membuat sukses besar setelah merilis film Frozen pada tahun 2013 lalu.
Namun di balik kesuksesan tersebut, ada teori konspirasi yang menyatakan kalau film Frozen ini diluncurkan untuk menyembunyikan kebenaran di balik pendiri Disney, yaitu Walt Disney. Ya, sesuatu yang menggemparkan tentu memancing respon dari para ahli konspirasi untuk mengamati lalu memaknainya. Dan kata para ahli itu, film Frozen digunakan untuk menyembunyikan kisah yang tersembunyi tentang Walt Disney yang sebenarnya tengah dibekukan dan sedang menunggu waktu untuk dibangkitkan dari tidurnya yang panjang. Yang dimaksud dengan dibekukan adalah proses cryogenical. Dan menurut kamus Cambridge, cryogenical adalah proses pembekuan tubuh dan sel manusia dengan suhu yang sangat-sangat rendah. Proses ini biasanya dihubungkan dengan proses tidur yang panjang saat manusia berkendara melintasi semesta seperti yang ada di fiksi-fiksi ilmiah. Penerapan yang paling nyata yang bisa kalian lihat itu ada dalam serial Captain America. Disebutkan di dalam film itu kalau Captain America sebelumnya dibekukan dan bangkit dari kematian beberapa puluh tahun kemudian. Kurang lebih kayak gitu tudingan yang diarahkan kepada Walt Disney. Di sini Yuki akan menjelaskan sekilas tentang Walt Disney. Walt Disney memulai karirnya pada tahun 1923 dan mulai dikenal pada tahun 1928 melalui kartun Mickey Mouse. 9 tahun kemudian, Disney kembali meluncurkan filmnya berjudul Snow White and the Seven Dwarfs. Kedua film tersebut terbilang sedikit, namun berhasil mengantarkan Walt Disney ke puncak kejayaan. Untuk kemudian disusul oleh produksi film animasi berjudul Pinocchio dan juga Dumbo. Namun, Walt Disney tidak bisa melihat seluruh hasil kerjanya sukses dan menyebar di masyarakat dalam jangka waktu lama. Pada tahun 1966, dirinya didiagnosis menderita kanker paru-paru. Lalu dirinya pun meninggal pada bulan Desember di tahun yang sama. Dan saatnya kita mengupas teori konspirasi di balik kartun Frozen. Sudah lama muncul di kalangan orang yang percaya teori konspirasi kalau sebenarnya Walt Disney belum meninggal. Dia hanya tidur panjang dalam proses cryogenical. Nah, menurut para ahli teori konspirasi pula, untuk mengubur kenyataan akan pendapat itu di dunia maya, maka perusahaan film bernilai triliunan ini pun menciptakan film Frozen. Harapannya tentu untuk menguburkan segala informasi tentang pembekuan tubuh Walt Disney. Sehingga suatu ketika saat Walt Disney dibangunkan, gak akan memancing kecurigaan maupun keributan di masyarakat. Jadi contohnya kalau kalian lagi typing di Google tentang Frozen, itu yang muncul akan film kartun-kartun Frozen, bukan pemberitaan yang Walt Disney ini sedang dibekukan. Tapi Yuki yakin kalian pernah mendengarkan konspirasi yang satu ini. Benar? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next. Kartun selanjutnya adalah Doraemon. Siapa yang tak kenal dengan Doraemon? Sebagian besar penduduk di muka bumi ini sudah mengenal Doraemon. Anime Doraemon adalah sebuah serial kartun terpopuler di Jepang, bahkan di dunia. Memiliki alur cerita yang panjang dan seru, anime Doraemon hingga kini belum sampai pada ujungnya ataupun tamat. Oleh karena itu, banyak pihak yang mulai berspekulasi terkait tentang ending atau akhir dari anime Doraemon ini. Seperti halnya dengan teori-teori konspirasi yang populer menyebut bahwa Doraemon adalah khayalan Nobita alias tidak nyata. Meski demikian, teori tersebut belum tentu benar adanya. Hingga saat ini, pihak studio tak pernah memberikan informasi apapun terkait tentang ending dari film Doraemon. Dan di sini Yukita Horror akan membahas 5 teori konspirasi dalam anime Doraemon terkait ending dari serial ini. Konspirasi pertama adalah Nobita berhasil membunuh Doraemon. Teori satu ini bisa dibilang agak sedikit brutal dan juga mengerikan. Hal itu dikarenakan dalam teori ini diceritakan Nobita membunuh Doraemon. Nobita membunuh Doraemon menggunakan tongkat baseball dengan cara yang sangat-sangat sadis.
Nobita melakukan hal ini karena merasa kesal sang Doraemon selalu pelit dan enggak mau menuruti permintaannya untuk menggunakan alat canggih yang ada di kantongnya. Setelah membunuh Doraemon, Nobita kemudian dengan puasnya menggunakan alat-alatnya untuk membalaskan dendamnya kepada Giant dan merebut hati Shizuka. Namun, Nobita mulai merasa kesepian dan mulai menyesal telah membunuh sahabat terdekatnya, yaitu Doraemon. Saat itu jugalah Nobita terbangun dari mimpi dan melihat Doraemon duduk di sampingnya. Ternyata mimpi yang brutal tersebut merupakan tindakan Doraemon menggunakan bantal canggih agar Nobita dapat berperilaku mandiri dan enggak terlalu mengandalkan Doraemon. Diketahui teori ending yang dibuat oleh Indra Atmana ini terbilang sangat-sangat sadis. Teori selanjutnya adalah Nobita sekarat dan pergi ke surga. Dalam versi ini, Nobita dikisahkan mengalami cedera yang cukup parah. Hal itu terjadi ketika Nobita terjatuh dan membentur sebuah batu. Hal ini kemudian membuat Nobita mengalami koma berkepanjangan. Guna menyelamatkan nyawa Nobita, Doraemon kemudian menjual seluruh peralatan canggihnya untuk biaya operasi Nobita. Namun sayangnya, operasi tersebut tetap nggak bisa memulihkan Nobita seperti sebelumnya. Di luar dugaan, Doraemon masih memiliki alat yang mampu membuat penggunanya untuk pergi kemana saja. Dalam permintaan terakhirnya, Nobita pun memilih untuk pergi ke surga menggunakan alat tersebut. Teori selanjutnya adalah hanyalah imajinasi Nobita. Pada teori yang satu ini, Nobita dikisahkan sebagai seorang yang mengalami gangguan mental. Penyakit mentalnya tersebut diakibatkan oleh perlakuan buruk dari kedua orang tua Nobita kepada dirinya sendiri. Nobita pun dikisahkan hanya bisa berbaring di tempat tidur saja karena penyakit yang dideritanya ini. Guna meringankan rasa sakitnya tersebut, Nobita kemudian mengimajinasikan seluruh episode yang ada di dalam kartun Doraemon. Jadi, seluruh karakter hingga plot yang ada pada kartun tersebut hanyalah imajinasi dari Nobita sendiri. Teori ini sempat menimbulkan kegaduhan dan protes oleh penggemar serial animasinya dan menyayangkan kalau ini merupakan ending sungguhan dari kartun Doraemon. Bahkan pihak yang menangani seri sang robot kucing ini pun sampai harus mengklarifikasi gara-gara teori yang satu ini. Teori selanjutnya adalah Nobita tewas bunuh diri. Dibuat oleh Nestor F. Nadsat, ending alternatif ini enggak kalah tragis ketimbang sebelumnya. Seperti yang diketahui, Nobita selalu mengeluh kepada Doraemon dan meminta sang robot kucing untuk memecahkan segala macam permasalahannya. Di dalam versi ini, Doraemon pun memberikan pistol kepada Nobita untuk menyelesaikan semua masalahnya, alias menyuruh Nobita untuk bunuh diri, gengs. Tentunya, ending ini sangat brutal dan tak mungkin bakal ditampilkan pada versi animasinya. Lagi pula, ending ini dibuat oleh Nadsat sebagai sebuah lelucon karena merasa jengkel aja dengan Nobita yang doyan mengeluh kepada si kucing robot atau Doraemon. Teori selanjutnya adalah Doraemon mati karena kehabisan baterai. Teori ini dibuat oleh seorang penggemar bernama Nobuo Sato yang menceritakan bahwa baterai dari Doraemon itu habis. Hal itu membuatnya mati total. Namun, Nobita tak dapat dengan mudahnya mengganti baterai dari sang robot kucing. Sebab, memori yang ada di dalam Doraemon dapat terhapus secara total jika dilakukan secara asal. Nobita pun memiliki dua pilihan, yakni membiarkan ingatan Doraemon terhapus atau menunggu seseorang teknisi ahli di masa mendatang untuk memperbaikinya. Namun, Nobita yang terkenal memiliki sifat yang malas mengalami perubahan sifat yang sangat drastis. Lantas dia tumbuh menjadi seorang dewasa sebagai seorang ahli robot. Pada akhirnya, Nobita yang sudah dewasa berusaha buat memperbaiki Doraemon. Dia juga berhasil mempertahankan memorinya. Usahanya tersebut pun berhasil dan kalimat pertama yang terlontar dari mulut Doraemon saat terbangun adalah, "Nobita, PR-mu sudah selesai belum?" Teori ini mungkin menjadi satu-satunya yang paling masuk akal dan mengharukan pada daftar teori yang Yuki sebutkan tadi. Itulah dia teori-teori konspirasi dari kartun-kartun animasi yang mungkin kalian udah pernah nonton atau mungkin ada yang kalian belum tonton. Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Atau mungkin kalian masih mempunyai teori konspirasi dari kartun lainnya yang belum kita bahas di video malam kali ini. Kalian juga bisa tuliskan di kolom komentar.
Atau mungkin juga kalau kalian ingin request konten horor lainnya, kalian bisa langsung saja tuliskan di email yukita.request@gmail.com. Yang jelas di sini Yuki tak pernah lupa untuk mengingatkan kalian klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tetap bisa setia nonton channel Yukita Watching. Like jika kalian suka dengan videonya, jangan di-dislike jika kalian tidak suka videonya. Cukup share ke teman-teman kalian. Mungkin kalian semua bisa berkumpul di dalam kolom komentar. Saya Yuki pamit undur diri. See you next video.